Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Al-ayah. Shadaqallahu maulanal azim wallahu a'lamu bimuradih. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari bersama kita panjatkan puji teriring syukur hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di siang hari ini yaumun min sayyidil ayyam, di hari Jumat yang penuh berkah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat sehat wal afiyah, nikmatul iman wa nikmatul Islam, serta nikmat menjadi bagian dari umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anugerah nikmat yang Allah azza wa jalla anugerahkan kepada kita mampu kita syukuri dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Islam, orang yang berhutang bukanlah sesuatu yang dilarang. Bahkan ketika ada saudara kita yang hutang pada kita, justru Islam mengajarkan untuk kita membantunya. Bahkan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu umurahu fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, siapa orang yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, jaminannya kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan urusannya di dunia dan di akhirat. Bahkan orang yang membantu saudaranya ketika ia berhutang pada dirinya, dalam konsep Islam ini disebut dengan konsep at-ta'awun. Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang berhutang pada kita?
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berutang sudah barang tentu dia wajib membayarnya. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mensolatkan seorang mukmin, Nabi kerap kali pertanyaan pertama yang diajukan beliau kepada keluarganya, apakah almarhum ini punya utang atau tidak? Dan ketika ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, si fulan yang meninggal dunia ini punya hutang dan keluarganya siap untuk menanggung hutangnya itu, barulah Nabi kita Muhammad SAW mau mensolatkan jenazah itu. Apa artinya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dalam Islam, hutang bukanlah hal yang tercela. Tetapi ketika seseorang yang berhutang ia tidak mau membayarnya padahal ia mampu membayarnya, kata Nabi kita Muhammad SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hutang seorang mukmin kelak akan menjadikan nasibnya mu'allaqatun, tergantung, bahkan nasibnya terkatung-katung karena hutang yang belum ia bayar. Bahkan Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bi annal mu'min makbusatun anil jannati bidainihi. Beliau mengatakan nasib seorang mukmin ketika ia beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, namun ia tidak membayarkan hutangnya, maka masuk surganya akan ditahan hatta yuqda anhu, sampai ada orang yang membayarkan hutangnya. Begitu berat pertanggungjawaban orang yang punya hutang, padahal ia mampu membayarnya namun ia tidak mau membayarnya. Kata Nabi, mutillul ghaniyyi zulmun. Orang yang punya hutang padahal ia sanggup membayarnya namun ia menunda-nunda pembayarannya, kata Nabi kita Muhammad SAW, sungguh orang itu termasuk kepada orang yang zalim. Tahukah saudara apa dosanya orang yang telah berbuat zalim kepada saudaranya? Ketika para sahabat berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Sahabat ditanya oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, tahukah kalian siapa orang yang pailit itu? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu indana man laisa lahu malun wala nuqudun. Ya Rasulullah, orang yang pailit bagi kami adalah orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya aset apapun. Qala la. Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengatakan, tidak. Al-muflisu min ummati, kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang bangkrut, orang yang pailit dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqatin. Kata Nabi, orang yang pailit dari umatku adalah kelak mereka datang di hari kiamat dengan pahala salat mereka, pahala puasa mereka, pahala ibadah mereka. Tapi ironis, ketika mereka hidup di alam dunia, mereka beribadah sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia menzolimi orang lain. Ia punya hutang padahal ia mampu membayarnya, tapi ia tidak membayarnya. Ia menyakiti orang lain dengan tangannya, ia mengambil hak orang lain. Maka kata Nabi, orang yang telah berbuat zalim di dunia kelak
di hari kiamat semua pahala dari ibadah yang ia lakukan berpindah kepada orang yang ia zalimi. Dan ketika pahalanya berpindah itu telah habis, maka semua dosa-dosa orang yang ia zalimi akan berpindah kepada orang-orang yang telah berbuat zalim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah kita tahu dari 114 surat di dalam Al-Quran ada satu surat yang terpanjang, yaitu surah Al-Baqarah. Dan di dalam surah yang terpanjang itu ada ayat yang terpanjang yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, ketika kalian melakukan transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, pada waktu tertentu, faktubuhu, maka catatlah. Apa artinya? Ayat yang terpanjang di surat yang terpanjang tidak membicarakan hablum minallah, hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, tapi justru membahas persoalan hutang. Disinilah pentingnya kita memikirkan, jika kita mempunyai hutang kepada orang lain dan kemudian kita sanggup untuk membayarnya, maka bersegeralah untuk membayarnya. Dan kalaupun kita belum sanggup untuk membayar utang kita, sampaikan itu kepada orang yang telah kita hutang padanya. Karena ketika kita punya hutang namun kemudian kita tidak sanggup membayarnya karena kemiskinan yang kita dera, karena sesuatu uzur syar'i yang dibolehkan dalam syarak, tentu kita tidak berdosa. Allah sampaikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan beban kepada setiap diri kecuali seukuran kemampuannya. Pertanyaannya kemudian, jika seseorang meninggal dunia dan dia punya hutang, namun harta warisnya tak bisa menutupi semua hutang-hutangnya, namun ia niat untuk membayarnya, maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, orang yang berniat membayar hutangnya namun kemudian ia tak sanggup membayarnya, bahkan ia meninggal dunia, kelak di hari kiamat yang akan melunasi hutangnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mari kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melunasi semua hutang-hutang kita. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu min ghalabatid dain, dari hutang yang terlalu banyak yang akhirnya kami tak sanggup membayarnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, saya mengajak kembali untuk mengingatkan diri saya sendiri dan kepada para hadirin sekalian untuk juga lebih mementingkan hubungan kita terhadap sesama manusia. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu hebatnya, tetapi kita lupa untuk memenuhi hak orang lain. Begitu hebatnya ibadah sholat kita, begitu hebatnya ibadah puasa kita, tapi justru sikap kita, tingkah laku kita, bahkan perkataan kita bisa jadi menyakiti orang lain. Karena itu mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang legowo, hati yang terus penuh untuk bisa membukakan maaf kepada orang lain dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melunasi segala kewajiban-kewajiban kita kepada orang lain. Akhirnya mari bersama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan dari segala urusan kita, dan kita doakan pula saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia, saudara-saudara kita khususnya di Palestina, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada mereka semua, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur lana ya Allah fa innaka khairun nasirin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin waftah lana abwaaba rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi masyariqil ardi ila magharibiha fi buldanil muslimina ammah wa fi biladina khassah wa fi Palestina khassah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin, Allahumma ansurhum fa innaka khairun nasirin waftah lana abwaaba rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar fa aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.